come and go away. Let them go and go away, away. Let you rock it all, you gotta come to your body. Everybody come to come close to me. So I can live, breathe out, breathe out. Let the brother come and go away. Let it go and go away, away. Let you rock it all, you gotta come to your body. Rock your body down, feel it. Freedom, freedom. Make your music get it loud. Freedom, freedom. Rock your body down, feel it. Freedom, freedom. Make your music get it loud. Freedom, freedom. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Cipto Romanto dalam World Hunter. Boom, salam selaras. Jadi yang ada di depan layar kaca teman-teman adalah merupakan salah satu brand yang sangat baru sekali. Jadi ini adalah peranakan dari PCP Satsus LW yang 2019 kita keluarkan. Kemudian sekarang di 2021 kami setelah membuat satu terobosan baru yaitu Satsus P1000. Jadi teman-teman bisa lihat di depan layar kaca teman-teman, di sini ada 4 dan 1 ada di stand BR ini. Jadi total ada 5 untuk season pertama. Untuk season pertama kita akan mencoba memperlihatkan kepada teman-teman 5 Satsus P1000 yang sudah berhasil kita buat. Dan siapa saja yang memesan ke 5 Satsus P1000 ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang ada di stand BR ini adalah pemesannya Bapak Denny Lim. Beliau dari Kalimantan Barat. Ini pemesan pertama dari kloter kedua, karena sebelumnya kita sudah mengeluarkan Satsus P1000 kurang lebih ada 10 piece sudah kita keluarkan, dan ini pesanan kurang lebih ada 2 minggu dan ada 15 orang yang mempercayakan Satsus P1000. Yang kedua ada Bapak Juhri, ini senapannya. Bapak Juhri merupakan salah satu bediler dari Kalimantan Tengah. Ini pemesan kedua di kloter kedua ini. Kemudian yang ketiga di sini ada Bapak Abbas. Bapak Abbas beliau berasal dari Provinsi Banten ya. Jadi Provinsi Banten menginginkan juga Satsus P1000. Kemudian yang keempat, di sini ada Bapak Rizky Apriansah, beliau dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada Bapak Kristianto. Bapak Kristianto merupakan salah satu bediler yang berasal dari Kalimantan Timur juga. Jadi masih satu daerah dengan Bapak Rizky Apriansyah gitu ya. Oke teman-teman, gak usah pakai panjang kali lebar. Kita akan coba membahas spek dari senapan Satsus P1000. Oke teman-teman, Satsus P1000 kita mempunyai tabung dengan diameter OD38 dengan ketebalan tabung kurang lebih 4 mm. Jadi mempunyai kekuatan tabung yang cukup luar biasa untuk kelas hunting big game. Jadi senapan ini di sini pun ada deskripsi recommended of hunting small, medium, and big game. Max feel pressure-nya itu 2700 PSI. Jadi rekomendasi paling tepat untuk senapan ini adalah untuk kelas medium, kemudian ada kelas small game, kemudian yang terakhir ada kelas big game. Jadi senapan ini sudah bisa digunakan untuk 3 kegiatan hunting seperti itu. Kemudian untuk chamber kita menggunakan chamber Dural seri 7. Kemudian di sini kita buat bentuk boxnya itu kotak. Jadi berbeda dengan Satsus LW yang dimana chambernya itu dia bulat. Kita bikin semakin cantik lagi, dikembangkan lagi menjadi chamber yang bentuknya kotak. Kemudian untuk sistem magazine kita menggunakan sistem marauder teman-teman. Sistem marauder, kemudian side levernya kita menggunakan kokang samping. Menggunakan kokang samping dan cancel kokangnya kita terdapat pada bagian kanan juga. Dan senapan ini sudah menggunakan sistem pengisiannya itu mini coupler. Mini coupler di samping sebelah kiri di sini. Kemudian untuk magazine ini sudah bisa menggunakan magazine marauder. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian magazine marauder dimanapun. Itu semuanya sama. Kemudian untuk popor kita menggunakan popor mangga hutan dengan finishing coklat hitam. Karena memang mayoritas yang ada di season pertama ini, 5 piece ini, rata-rata kawan-kawan menginginkan popor yang lebih gelap, coklat tua ya. Makanya kita buatkan coklat tua. Karena finishing pun popor kita lakukan sendiri seperti itu ya. Kemudian untuk trigger kita menggunakan sistem R-arm, jadi lumayan senggol bacok untuk kualitas si triggernya.
Kemudian untuk kaki rel kita menggunakan rel Picatinny 22. Jadi ini udah sangat sangar sekali. Kemudian dibantu dengan casual dan elegannya dari tampilan body, popor, kemudian dari si tabung itu sendiri. Untuk sistem laras, kita menggunakan sistem laras tanam dalam tabung. Kita menggunakan laras WH1 full alur, kemudian kita tanam di dalam tabung. Ini OD13. OD13 panjang 60, alur 12. Dan ini sudah kita uji, akurasinya sangat baik sekali. Tapi tidak lengkap rasanya kalau misalkan saya berbicara ini laras bagus tapi tidak ada pembuktiannya. Dan sore hari ini kita akan bahas akurasi dari senapan ini. Kurang lebih ada 30 meter. Kita akan cek 30 meter seperti biasa. Kita menggunakan range finder untuk jaraknya. Oke, kita cek. Kita nembak di 30 meter. Oke, 30 meter. Ini jarak yang cukup ideal untuk mengetes sebuah senapan apakah bagus atau tidak ya. Karena memang jaraknya terbatas ya, karena kita ada di perkotaan. Jadi jarak tembaknya cukup lumayan terbatas. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas akurasi dari senapan Bapak Denny Lim. Untuk peluru kita menggunakan Jawara GR12. Semuanya kita samaratakan menggunakan Jawara GR12. Dan pengetesan yang off airnya kemarin semuanya sangat cocok menggunakan Jawara GR12 seperti itu. Ini pelurunya dan kita akan cek yang pertama milik Bapak Denny Lim. Kita coba menggunakan mounting kamera biar lebih jelas lagi. Dan saya tidak akan banyak-banyak mengetesnya karena yang dites sama kita tuh banyak. Oke, yang dites kita banyak, jadi kurang lebih cukup 4 atau sampai 5 shot saja, oke. Oke, kita besarkan dulu. Oke. Ini milik Bapak Denny Lim. Oke, kameranya sudah on. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tembakan yang pertama. Kita lakukan live ya. Kita lakukan live agar lebih real condition. Sorry, nggak lumayan susah ya. Aduh, nggak ada batu ya ngebidiknya. Sorry, ini kita ini dulu ngalangin dulu nih punya si bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang bawah juga. Sorry. Oke, tembakan yang pertama kena. Kita coba tembakan yang kedua. Ini powernya sangat besar sekali ya. Teman-teman bisa dengarkan suara sangat kencang sekali. Karena recommended of huntingnya kita bikin small, kita bikin medium dan big game. Jadi untuk babi hutan mungkin ini bisa bersarang di kepalanya ya. Tembakan yang kedua untuk Bapak Denny Lim. Oke, kena juga. Kita masuk tembakan yang ketiga. Berhubung ini sangat banyak sekali yang akan kita tes hari ini, jadi kita gak akan terlalu banyak untuk ngetesnya. Tembakan yang ketiga, teman-teman. Oke. Tembakan yang keempat. Ini akan menjadi video yang paling panjang ya, karena satu-satu kita cek dari 5 ini. Oke, 4 juga kena. Kemudian yang terakhir yang kelima ya teman-teman. Yang kelima kita coba. Oke, yuk kita akhiri video yang Bapak Denny Lim. Kita masuk ke video yang kedua milik Bapak Juhri di Kalimantan Tengah. Oke, kita buka dulu. Kita matiin dulu ya. Yang pertama nih, Bapak Denny Lim. Oke, kita ganti. Sekarang target senapan yang
Bapak Juhri di Kalimantan Tengah. Yang Bapak punya Daniel ini udah sukses, udah siap dibawa hunting. Kita ganti dengan punya Bapak Juhri, tekanan angin 2400. Kita pasangkan dulu ininya, mount camnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek milik Bapak Juhri, akurasinya seperti apa. Oke, kita coba atur dulu stand BR-nya. Sebelumnya saya kabarkan bahwa senapan ini sudah kita cek dulu zeroingnya tadi. Makanya kita nggak zeroing langsung tembak aja karena akurasinya sudah dipantau tadi ya. Ini hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa senapan ini sudah mempunyai akurasi yang cukup baik ya. Oke, sorry agak lama. Oke, siap. Tembakan yang pertama kawan-kawan, milik Bapak Juhri. Semoga dari kelima pemesan ini nonton ya pada kesempatan hari ini, jadi bisa lebih abdol lagi saya di sini mempublish untuk beliau, dan beliaunya pun nonton ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tembakan yang pertama. Oke, tembakan yang pertama kena. Kemudian kita masuk tembakan yang kedua, teman-teman. Tembakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembakan yang kedua tanpa ada hambatan, kena. Kita masuk tembakan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini powernya sangat besar sekali. Jadi ketika nembak ke target metal siluet, dia balik lagi ya, enggak ke atas dia. Ini menggunakan Jawara GR12 ya. Kita coba pakai lokal. Jadi laras yang kita buat memang sangat universal sekali, apalagi dikasih peluru yang impor ya. Itu membuktikan bahwa ini udah sangat bagus sekali. Seperti itu. Tembakan yang keempat. Oke, kena juga sahabat-sahabat bediler. Kita tembakan yang terakhir punya dari Bapak Juhri, Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tembakan yang terakhir sebelum dikirim ke Kalimantan Tengah ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Itu punya Bapak Juhri di Kalimantan Tengah. Kemudian tanpa pakai panjang kali lebar, kita masuk ke konten yang kedua, milik Bapak Abbas di Banten ya. Kita matikan dulu. Nah, yang seperti saya bilang bahwa sebelumnya sudah kita zeroing juga, menggunakan peluru yang sama kok. Menggunakan peluru yang sama, semuanya pakai Jawara GR12. Ini milik Bapak Juhri, Kalimantan Tengah. Dan kita masuk ke pemilik senapan yang ketiga, yaitu Bapak Abbas di Banten. Oke, ini milik Bapak Abbas. Mudah-mudahan Bapak Abbas kesempatan kali ini bisa nonton ya, jadi bisa lebih abdol lagi ya. Jadi sebetulnya pemesannya itu Bapak Mas Abbas, tapi dipersembahkan untuk orang tuanya ya, untuk bapaknya. Mudah-mudahan Mas Abbasnya juga nonton, kemudian ayahnya pun yang akan menerima senapan ini juga nonton, jadi lebih abdol lagi. Jadi tanpa harus bertanya, Mas, gimana akurasinya bagus, gak usah, ini karena udah ini ya, udah bagus akurasinya. Oke, kita pasang dulu mount camnya, teman-teman. Kita pasang dulu mount camnya.
Siap, bismillahirrahmanirrahim untuk Mas Abbas, untuk ayahnya ya. Mudah-mudahan seneng ketika dapat senapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Target yang pertama menggunakan Jawara GR 12. Sorry ini agak lumayan susah karena agak ketinggian ya. Makanya dari tadi saya nembaknya kayak gini. Oke, tembakan yang pertama alhamdulillah kena. Tembakan yang pertama. Kemudian tembakan yang kedua untuk Mas Abbas, senapan Mas Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembakan yang kedua juga kena, alhamdulillah. Agamis sekali ya pengetesan kali ini. Karena banyak bencana, jadi ya intermezzo, Jawa Barat sekarang sedang banyak dilanda musibah. Salah satunya adalah banjir ya, banjir yang menggenang di daerah Subang, kemudian ada di daerah Sukabumi juga ya, kemudian di Bandung juga. Jadi saya berharap kemudian ada beberapa kesempatan yang lalu kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat Sumedang juga kena longsor yang cukup lumayan besar ya. Bisa berharap semuanya bisa diberikan ketabahan, kemudian ditegarkan ya. Masuk lagi target ketiga untuk Mr. Abbas di Banten. Wais, agak meleset dikit. Tangan saya agak ini ya, karena dari tadi lumayan panas. Yuk kita coba sekali lagi yang target ketiga. Oke, kena juga. Kita masuk target yang keempat teman-teman. Oke, kena juga. Kita masuk target yang ke-5. Oke, alhamdulillah udah kena semuanya. Ini untuk Bapak Abbas di Banten. Kemudian kita sudahi videonya. Kita akan masuk ke yang keempat ya. Yang keempat itu adalah Bapak Rizky Apriansyah. Kita buka dulu mountcamnya. Oke, kita buka dulu mountcamnya. Terus moving satu persatu. Kita cek punya Bapak Rizky Apriansyah. Beliau salah satu beliau dari Kalimantan Timur. Oke, dari Kalimantan Timur kita pasang dulu mountcamnya. Kita pasang dulu mountcamnya untuk Bapak Rizky Apriansyah biar lebih ini ya. Seri-seri. Oke. Oke, kameranya sudah terpasang teman-teman. Kita akan coba tembakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rizky Apriansyah. Mudah-mudahan teman-teman yang satu ini dari Kalimantan Timur bisa menonton biar lebih update lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembakan yang pertama kena. Kita masuk tembakan yang kedua teman-teman. Kita sengaja menggunakan single shot agar tidak ada hambatan. Biar lebih ini aja sih, kayak banyak yang kompetisi juga, jarang ada yang pakai magazine ya. Kita coba tembakan yang kedua untuk Bapak Rizky Kaltim. Oke, kena. Kita masuk tembakan yang ketiga. Oke, kena juga. Kita masuk tembakan yang keempat. Oke,
Kita masuk target yang terakhir, yang kelima. Target yang terakhir. Kita coba naikkan dulu BR-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah yang punya Bapak Rizky Apriansyah berhasil juga, keren. Wow, panas banget hari ini. Keren juga. Jadi semuanya memang udah diuji ya. Jadi gak heran kalau saat pengetesannya pun gak ada hambatan gitu. Oke, kita buka dulu moncamnya. Kita masuk ke senapan yang terakhir, yang kelima itu Bapak Kristianto. Beliau pun sama dari Kalimantan Timur. Gak tahu ini sahabatnya atau bukan, tapi beliau mesennya masing-masing ya. Oke, teman-teman. Ini senapan yang terakhir, apakah dia sama dengan yang 4 itu kualitasnya atau tidak? Hap, Bapak Kristianto, mudah-mudahan Bapak Kristianto di Kalimantan Timur nonton ya. Jadi biar lebih abdol lagi ketika nanti senapannya dikirim, itu udah tahu dia kualitas senapan yang dia miliki nanti. Oke, ini akan menjadi video yang terlama sepanjang karir saya. Oke, kita pasang dulu moncamnya, teman-teman. Oke, kita pasang moncam. Kita bikin real session. Oke. Mudah-mudahan Pak Kristianto menonton di Kalimantan Timur. Tembakan yang pertama menggunakan Jawara GR12. Masih sama seperti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembakan yang pertama kena. Masuk tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua juga kena. Masuk tembakan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk tembakan yang keempat, teman-teman. Oke, tembakan yang keempat pun kena. Kemudian kita masuk ke tembakan yang terakhir, yang kelima, Pak Kristianto. Ini senapannya sedang aku tes, Pak. Maafin ya. Dia bilang dulu. Siap, ada si Bapak dulu. Mangga, Pak. Iya. Ada Bapak lewat. Kasihan. Oke, tembakan yang kelima terakhir pun kena. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi pada intinya, setiap unit yang kita keluarkan itu melalui beberapa tahap pengecekan. Yang pertama adalah power. Power harus betul-betul stabil, konstan. Itu mengakibatkan kalau misalkan kita tidak mengeceknya itu secara seksama, itu saya kira kurang baik ya. Kemudian yang kedua adalah finishing kayu, kemudian finishing warna. Karena di proses pewarnaan kita ada beberapa tahap. Yang pertama adalah sandblasting dengan tekanan yang cukup lumayan tinggi. Kemudian yang kedua adalah proses tidak masuk langsung pewarnaan, tapi terjadi sebuah proses di mana si benda kerja itu disetrum setelah di sunblast. Kemudian setelah itu dicelup ke anodize pewarnaan. Makanya nggak heran bahwa warna-warna yang dihasilkan dari senapan yang kita produksi itu catnya sangat susah untuk dihilangkan ya. Itulah proses yang betul-betul kita jalani selama ini. Dan selamat untuk Bapak Denny Lim di Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua Bapak Juhri di Kalimantan Tengah. Kemudian ada Bapak Abbas dari Banten juga. Kemudian ada Bapak Rizky Apriansyah dari Kalimantan Timur. Dan terakhir Bapak Kristianto di Kalimantan Timur juga. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tekan tombol notification. Terus ikutin selalu kegiatan dari Wild Hunter. Boom!